Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman sukses, saat ini saya akan menjelaskan session fase ketiga dari High Converting Ads in Action. Jadi teman-teman, di fase ketiga ini, kita punya tujuan untuk mendapatkan hasil cost per purchase yang konsisten, dengan meraih lebih banyak lagi audiens. Kenapa itu perlu? Karena kita harus meningkatkan omset dan keuntungan bisnis kita, dan di fase ini memungkinkan kita untuk mendapatkan omset yang lebih besar karena kita akan menaikkan budget 2 kali lipat budget dibandingkan fase kedua per harinya. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin membahas dulu apa itu retargeting. Sebelumnya teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya apa itu retargeting. Nah, jadi simpelnya itu si retargeting ini kita bisa menampilkan iklan kepada audiens yang sebelumnya pernah berinteraksi dengan iklan yang telah kita buat di fase sebelum-sebelumnya, teman-teman. Contoh si karakteristiknya tuh seperti apa, teman-teman bisa melihat di PowerPoint. Nah, saya sarankan kepada teman-teman, jika membuat campaign retargeting, teman-teman harus membuat kreatif yang baru, teman-teman. Kreatif yang baru tuh poster yang baru ataupun video yang baru, itu terserah teman-teman mau buat seperti apa. Nah, jadi kita bisa membuat audien khusus untuk adset yang nanti akan kita buat dengan menampilkan kreatif yang berbeda, sehingga audiens yang sebelumnya ragu-ragu membeli ataupun kurangnya informasi, akhirnya menjadi tertarik lagi untuk membeli dan melakukan pembayaran kepada produk kita, teman-teman. Nah, biasanya di campaign retargeting ini, campaign-nya itu sangat profitable ya, teman-teman, karena jika kita berhasil, kita akan mendapatkan ROAS yang sangat besar, teman-teman. Jadi di sini tuh adalah moment of truth yang harus kita maksimalkan untuk meraup profit yang banyak, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena di retargeting ini kemungkinan change-nya tuh lebih besar, teman-teman, karena orang yang awalnya ragu dan kita coba yakinkan lagi dengan poster yang baru, akhirnya mereka tertarik membeli, dan itu pun kita biasanya reach targetnya tuh lebih cepat dan lebih gampang, teman-teman. Makanya itu kenapa di campaign retargeting nanti itu kita akan mendapatkan profit yang besar, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana praktek membuat audience retargeting, teman-teman. Teman-teman bisa simak videonya. Nah, teman-teman sekarang buka Facebook Ads Manager-nya, lalu teman-teman pergi ke All Tools. Nah, di All Tools ini teman-teman cari ke bawah di Advertise. Di Advertise itu nanti ada Audiences. Teman-teman klik. Setelah teman-teman klik, tunggu dulu loading page-nya. Di sini ada beberapa pilihan ya, teman-teman. Cuman karena kita akan membahas retargeting terlebih dahulu, kita langsung saja pergi ke Create Custom Audience. Karena sebelumnya kita fokus untuk di postingan Instagram, kita pilih saja Instagram account, source-nya tuh, lalu kita lanjutkan. Nah, source-nya tuh teman-teman pastikan dulu ya sudah sesuai dengan Instagram, akun Instagram bisnis teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih event. Teman-teman langsung pilih saja everyone who engage. Di sininya tuh ganti ke 7 hari, teman-teman. Kenapa 7 hari? Supaya orang tuh masih hangat lah, baru-baru gitu mereka melihat iklan kita, yang awalnya mereka ragu-ragu beli atau mereka baru men-share saja, baru like saja, baru komen tanya-tanya saja. Nah, mereka melihat iklan kita lagi, dan ya mungkin setelah mereka melihat iklan kita lagi, akhirnya mereka tertarik dengan iklan kita. Di sini kita beri nama Engage 7D. Nah, teman-teman klik aja Create Audience. Nah, loading. Nah, sudah teman-teman, jika teman-teman sedang menjalankan campaign yang sedang aktif, nanti di sini tuh bakalan ada yang namanya size, teman-teman. Apa itu size?
Size itu teman-teman karena mempunyai iklan yang aktif dan si Facebook tuh sedang mengumpulkan data. Nanti biasanya si size-nya itu akan berisikan data pending atau apa-apa-apa. Itu tuh berisikan berapa orang selama 7 hari ke belakang itu yang pernah melihat postingan akun teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi untuk website ya teman-teman, retargeting website, pergi ke custom audience lagi. Nah, cuman kita ganti teman-teman ininya, kita klik back, kita pergi ke website. Nah, di website ini teman-teman pastikan dulu pixelnya sesuai dengan yang teman-teman pilih. Nah, jika sudah, eventsnya kita ganti ya teman-teman. Kita ganti dulu ke page view. Nah, sama teman-teman 7 hari. Lalu kita beri nama PV 7D. Lalu klik create. Nah, jika sudah, klik done saja teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman, kita bikin sama website juga. Kita klik next. Nah, eventnya kita ganti teman-teman. Sekarang kita ganti dengan add to chart. Kenapa add to chart? Jadi supaya orang-orang tuh yang pernah masuk ke website kita, yang sudah mengklik keranjang add to chart tapi mereka belum purchase. Nah, kita bisa menarik mereka lagi. Kita bisa menginformasikan iklan kita lagi kepada orang-orang tersebut supaya orang-orang tersebut yang tadinya ragu untuk purchase, untuk membayar produk kita, mereka melihat iklan lagi dan akhirnya semakin yakin dan membeli gitu teman-teman. Nah, kita ganti saja namanya ATC 7D. Create audience. Klik done. Nah, sudah teman-teman. Ini adalah setup untuk retargeting. Segini dulu teman-teman, nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, saya akan melanjutkan untuk membahas LAA atau LAAA, yaitu Lookalike Audience. Apa sih itu LAA? Nah, jadi di LAA ini kita bisa menarik audiens yang baru yang memiliki karakteristik serupa dengan customer yang pernah membeli produk kita. Nah, contohnya seperti yang ada di PowerPoint-nya teman-teman. Teman-teman bisa baca ini di PowerPoint. Nah, lalu di LAA juga kita bisa mengatur kemiripannya mau berapa persen. Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan interest mereka apa. Karena Facebook sudah memiliki data audiens yang pernah membeli produk kita. Jadi Facebook akan mencarikan audiens baru dengan latar belakang pribadinya yang serupa dengan audiens yang telah membeli produk kita, teman-teman. Saya menyarankan kepada teman-teman, jika ingin menjalankan campaign LA ini, teman-teman sebelumnya harus berhasil memiliki 100 audiens yang pernah membeli produk teman-teman. Kenapa harus 100? Agar Facebook memiliki data yang lebih banyak dan bisa menganalisa lebih baik lagi teman-teman. Nah, jika belum, teman-teman coba silakan running lagi di fase keduanya hingga bisa mencapai 100 purchase audience ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana kita bisa membuat lookalike audience ya teman-teman. Dan sekarang kita akan memasuki bagaimana membuat audience lookalikes. Yang pertama tuh teman-teman masuk lagi ke create audience. Teman-teman jangan langsung pilih lookalike, teman-teman custom dulu audiensnya yang seperti apa sih. Nah, teman-teman klik website, klik next. Nah, teman-teman di sini pilih di events, di bagian eventsnya tuh pilih purchase. Kenapa purchase? Supaya orang yang pernah membeli produk teman-teman tuh mempunyai karakteristik seperti apa. Nah, nanti Facebook akan mengolah datanya, teman-teman. Facebook akan mengolah datanya. Teman-teman di sini ganti dulu harinya jadi 180. Lalu teman-teman kasih nama purchase
180D. Nah, teman-teman langsung saja klik Create Audience. Nah, setelah begini apa teman-teman? Teman-teman baru membuat lookalike audience-nya. Teman-teman buka, klik. Nah, di sini teman-teman search-nya bisa pergi aja ke Order Search. Nah, di sini ada teman-teman Purchase 180D. Teman-teman klik. Nah, jika sudah, teman-teman langsung set aja location targetnya mau di mana. Jika teman-teman hanya di kisaran Indonesia, silakan klik saja Indonesia. Nanti akan keluar. Jika teman-teman targetnya orang luar negeri atau apa, ya itu bebas, terserah teman-teman. Di sini kita pilih dulu, kita tuh ada pilihan 1%, 2%, 3%, sampai 10%. Nah, cuman yang pernah saya pelajari itu teman-teman, worth it-nya tuh kita membuat hingga 3% teman-teman. Jadi kita akan membuat lookalike audience sampai 3%. Jadi sekarang kita buat dulu yang 1%-nya. Nah, jika sudah, kita akan buat lagi create audience, lookalike audience. Nah, sekarang kita pilih teman-teman yang 2%. Nah, jangan lupa teman-teman pilih dulu ininya, purchase 180D. Nah, masukkan juga country-nya Indonesia. Nah, jika sudah 2%, teman-teman create audience lagi. Nah, teman-teman buat lagi lookalike audience, sama teman-teman pilih order search dulu, purchase 180D, teman-teman tulis Indonesia lagi misalnya tuh. Nah, di sini teman-teman pilih sekarang yang 3%. Saya merekomendasikan teman-teman membuat hanya sampai 3% saja, karena ini tuh paling worth it teman-teman. Kalau teman-teman mau buat sampai 10 pun, itu terserah lagi kepada teman-teman. Cuman sampai 3% ini pun sudah cukup ya teman-teman. Nah, kenapa dari tadi semakin kita besar persenannya, semakin besar juga jumlah orang yang kita reach-nya, karena semakin berkurangnya juga eh, ketidakmiripan karakteristik, semakin umum juga gitu karakteristiknya itu. Jadi semakin banyak juga orang yang tercapai gitu teman-teman. Teman-teman langsung saja create audience. Nah, nanti setelah ini kita akan menggunakan si audience-audience ini teman-teman, yang lookalike 3 pilihan ini akan kita gunakan untuk campaign lookalike. Lalu yang 3 ini tadi teman-teman, yang ATC, PV, dan engagement itu akan kita gunakan untuk retargeting teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat custom audience yang retargeting dan lookalike audience. Nah, sekarang kita hanya perlu menyeting ads di fase ketiga. Nah, teman-teman, sekarang kita akan men-setting setting ads di fase ketiga ini. Kita akan menggunakan custom audience yang telah kita buat tadi, seperti retargeting dan lookalike audience. Teman-teman pergi ke Ads Manager, teman-teman pergi ke campaign, lalu klik create campaign, pilih conversion. Nah, di sini buka saja langsung. Nah, teman-teman kasih nama campaign-nya itu retargeting campaign. Lalu teman-teman isi judul teman-teman. Nah, di sini kita ad set-nya karena yang awal itu kita untuk engagement, kita isi dulu engage 7D. Nah, di sini tulis kreatif 1 baru. Kenapa kreatif 1 baru? Karena teman-teman untuk retargeting ini, teman-teman memerlukan poster yang baru ataupun video yang baru ataupun iklan promo yang baru teman-teman untuk
mencapai orang-orang yang tadinya ragu atau informasinya kurang lengkap itu menjadi lebih yakin untuk membeli produk teman-teman. Nah, makanya teman-teman harus menggunakan kreatif yang baru atau poster yang baru ya teman-teman. Nah, seperti biasa, pergi ke campaign budget optimization, teman-teman klik on. Nah, untuk daily budgetnya, saya sarankan teman-teman semua untuk mengisi 10% dari total budget teman-teman beriklan per harinya. Jadi misalnya teman-teman tuh punya total budget per harinya tuh 2 juta. Nah, berarti 10%-nya berapa? 200.000 seperti itu teman-teman. Atau berapa itu terserah teman-teman. Cuman saya sarankan di angka 10% ya teman-teman. Misalnya kita isi saja 200.000 teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik next saja. Nah, di adset-nya ini teman-teman, di adset engagement 7D, kita pilih seperti biasa, conversion event-nya tuh kita pilih, sebentar ya teman-teman. Kita pilih purchase teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman websitenya langsung pembelian produk, teman-teman pilih purchase. Tapi kalau misalnya websitenya nanti akan mengarahkan ke WA, teman-teman pilihnya yang lead ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman pilih purchase itunya, teman-teman atur lagi schedule-nya. Jangan lupa di esokan harinya, sekarang tanggal 23, berarti besok tanggal 24. Nah, jangan lupa juga selalu jam 00 ya teman-teman. Selalu jam 00, dimulai pada saat malam hari. Nah, karena kita tidak memilih interest lagi, sekarang kita langsung saja teman-teman pergi ke sini, pergi ke custom audience. Nah, kita bisa langsung pilih yang custom audience yang tadi kita sudah buat. Nah, karena ini judul adsetnya tuh engagement 7D, kita pilih yang engagement 7D. Nah, jika sudah teman-teman pastikan lagi untuk lokasinya, lalu umurnya, lalu gendernya. Nah, jika sudah semuanya, teman-teman langsung scroll saja ke bawah. Nah, di placement ini teman-teman bebas memilih teman-teman mau otomatis atau manual. Tapi karena di awal kita sudah men-setting untuk Instagram, jadi mau otomatis pun itu tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal langsung saja klik next. Nah, karena ini campaign untuk retargeting, teman-teman jangan lupa pilih dulu Facebook page-nya, lalu Instagram bisnisnya. Nah, jika sudah, teman-teman klik manual upload. Ya benar, teman-teman klik manual upload, lalu teman-teman pilih single image. Seperti biasa, teman-teman masukin posternya, tapi ini poster yang baru ya teman-teman, sesuai yang sudah saya bilang tadi. Kita perlu menarik perhatian audiens yang awalnya ragu membeli atau kurangnya informasi dari kita. Kita berikan lagi informasi yang lebih baik ataupun promo yang lebih baik teman-teman, seperti misalnya promo diskon 70% akan segera berakhir, ataupun mungkin ada diskon untuk 10 orang pertama yang membeli, ataupun mungkin buy one get one, itu terserah teman-teman. Yang penting di retargeting ini kita ingin menarik si audiens yang awalnya ingin membeli atau sudah penasaran dengan produk kita tapi belum membeli. Nah, kita bagaimana caranya agar bisa mendapatkan si orang-orang tersebut lagi, teman-teman? Teman-teman bisa langsung saja masukkan posternya yang baru yang sudah dibuat atau video baru yang sudah dibuat. Nah, seperti biasa, teman-teman isi saja langsung caption teman-teman. Nah, untuk headline tidak perlu diisi. Nah, di sininya sama ya teman-teman, klik saja learn more. Nah, jika sudah, teman-teman langsung saja kita duplikat lagi yang baru teman-teman. Kita buat duplicate, quickly duplicate. Nah, karena yang engagement tadi sudah, sekarang kita akan buat untuk PV teman-teman, untuk page view.
PV7D. Adset yang kedua ini kita akan isi dengan page view. Sama teman-teman, ininya teman-teman hanya perlu mengganti di new audience ini teman-teman. Yang awalnya engagement 7D ini sama teman-teman dihapus, lalu sama teman-teman digantikan dengan ini teman-teman, PV 7D yang sebelumnya pernah kita buat. Jika sudah, teman-teman bisa langsung pergi ke kreatif barunya. Teman-teman isi lagi si medianya. Entah itu teman-teman mau memakai poster yang berbeda lagi atau mau memakai poster yang baru tadi dipakai di engagement, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Yang penting berbeda posternya dengan poster di fase ke-1 dan di poster fase kedua. Jika sudah teman-teman buat lagi satu kali lagi, quickly duplicate. Nah, di sini teman-teman ganti. Teman-teman sekarang ganti untuk purchase, teman-teman. Purchase 7D. ATC 7D. Orang-orang yang sudah add to chart di website namun tidak jadi membeli. Sama teman-teman hanya perlu mengganti audiensnya saja, dihapus lagi yang PV7D tadi, lalu diisi dengan ini teman-teman, ATC 7D. Jika teman-teman kreatifnya masih sama atau mau ganti, itu terserah teman-temannya, balik lagi saja nanti ke kreatif 1, lalu teman-teman add media lagi. Nah, jika teman-teman sudah membuat campaign untuk retargeting, teman-teman bisa langsung saja publish. Jika sudah, teman-teman buatlah lagi campaign yang baru, teman-teman. Campaign yang baru untuk looks like audience, teman-teman. Nah, teman-teman pergi ke campaign, klik create, sama teman-teman pilihannya conversion. Nah, di sini teman-teman isi LLA pertama ya, LLA pertama, karena mungkin bisa aja teman-teman bikin LLA 1, kedua, atau ketiga. Nah, itu terserah teman-teman, cuman kasih dulu yang pertama, lalu beri judul teman-teman. Nah, ad set di sini teman-teman masukkan purchase 180D yang 1% ya teman-teman. Yang 1% kan kita tadi sudah buat 1%, 2%, dan 3% untuk localize audience-nya. Nah, di sini diisi saja kreatif 1 lama. Kenapa kreatif 1 lama? Nah, jika teman-teman sudah berhasil di fase kedua dengan kreatif atau poster tersebut dan mendapatkan profit yang tinggi, teman-teman untuk di lookalike audience, teman-teman boleh menggunakan kreatif yang lama itu yang sudah berhasil, teman-teman masih boleh mempergunakannya. Namun untuk di campaign retargeting, kita perlu mengganti si kreatifnya, teman-teman. Mengganti dengan kreatif yang lebih baru, yang menarik minat orang-orang yang awalnya ragu, jadi akhirnya padanya membeli, itu teman-teman. Nah, teman-teman seperti biasa, campaign budget optimization-nya teman-teman on-in. Nah, untuk budgetnya ini, untuk budget LAA ini, budgetnya tuh dua kali lipat dibanding budget fase kedua. Nah, jadi saya pernah menyarankan ke teman-teman, jika teman-teman berhasil menyentuh budget sampai 5 juta di fase kedua, berarti di fase ketiga ini, di lookalike audience-nya ini, teman-teman harus memasang budget di angka 10 juta, teman-teman. Nah, tapi jika teman-teman belum mencapai budget yang direkomendasikan sebelumnya dan teman-teman baru mencapai di angka 1 juta saja, misalnya tuh, ya sudah, teman-teman isi dulu saja di sini budget optimization-nya itu 2 juta, teman-teman. 2 juta. Sudah ya teman-teman, 2 juta, teman-teman klik next saja.
Nah, sama teman-teman di sini pilihannya website, convention event-nya sama teman-teman purchase. Jika teman-teman websitenya nanti menghubungkannya ke WA atau apa, ya teman-teman ganti lagi ke lead. Tapi kalau misalnya di websitenya teman-teman langsung bisa membeli produk teman-teman, klik saja purchase. Nah, seperti biasa teman-teman schedule-nya jangan lupa keesokan harinya teman-teman. Tanggal 24 dan jamnya tuh harus jam 00 teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal langsung masukkan saja di custom audience ini. Teman-teman masukkan yang lookalike audience ini teman-teman. Nah, karena ini judulnya yang 1%, teman-teman langsung masukin saja yang 1% ini. Nah, jika sudah, teman-teman cek lagi lokasi, umur, dan gendernya. Nah, jika sudah, teman-teman scroll saja ke bawah. Placementnya teman-teman bisa otomatis atau manual, itu terserah teman-teman. Cuman di saat ini, jika teman-teman ingin otomatis pun itu tidak apa-apa karena kita sudah pernah menyeting di fase keduanya ya teman-teman, fase kedua dan fase 1. Teman-teman klik saja next. Nah, di sini seperti biasa teman-teman pastikan terlebih lagi Facebook-nya sudah benar, Instagram bisnisnya juga sudah benar, dan jika sudah, teman-teman klik manual upload, klik single image or video. Nah, teman-teman masukkan media atau poster yang lama ya teman-teman, yang teman-teman pakai di fase kedua dan itu berhasil. Funnelnya tuh yang terbaik, silakan teman-teman masukkan di ad set ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman silakan buat quickly duplicate untuk yang persen kedua sekarang teman-teman. Kita ganti namanya 2%. Nah, kita langsung saja di sini kita hapus, lalu kita isi dengan 2% ini teman-teman. Nah, kita isi dengan 2%. Nah, karena kreatifnya masih sama, sudah biarkan saja. Nah, teman langsung quickly duplicate lagi. Nah, teman-teman di sini isi dengan yang 3% ya teman-teman. 3%. Nah, setelah diisi dengan yang 3%, teman-teman ganti lagi di custom audience-nya, teman-teman hapus dulu yang 2% tadi, lalu isi dengan yang 3% teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman ya bebas, itu balik lagi ke teman-teman, posternya mau poster lama atau mau ganti lagi poster itu bebas. Cuman rekomendasi saya jika untuk lookalike audience, teman-teman boleh menggunakan poster lama yang funnelnya sudah terbukti teman-teman, sudah performanya tuh paling bagus dan mendapatkan profit yang sangat besar gitu. Teman-teman bisa mulai publish langsung si LAA ini ya teman-teman. Nah, mungkin sekian saja teman-teman untuk setting ads di fase ketiga ini, untuk setting campaign retargeting dan campaign si LAA ini ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana nanti teman-teman mengevaluasinya? Teman-teman nanti evaluasi secara satu-satu teman-teman. Misalnya teman-teman evaluasi di retargeting. Teman-teman pergi ke adset-nya. Nah, dari adset ini, teman-teman tentukan lagi mana adset yang misalnya itu tidak bagus teman-teman. Sebentar. Nah, adset-nya tuh tidak bagus. Misalnya tuh yang ATC 7D dan PV 7D ternyata tidak worth it teman-teman. Teman-teman tidak mendapatkan profit sama sekali. Nah, teman-teman bisa mematikan ya. Teman-teman bisa matikan dulu, lalu teman-teman stop dulu iklannya. Nah, teman-teman mulai lagi iklannya di keesokan harinya dengan catatan teman-teman hanya meng-on-kan yang engagement 7D-nya saja teman-teman. Karena di engagement 7D itu misalnya teman-teman mendapatkan profit, tapi untuk di yang ATC 7D dan page view 7D ini teman-teman tidak mendapatkan profit sama sekali. Lebih baik dimatikan saja agar budget teman-teman tidak terdebit ya, tidak
defisit gitu, tidak mengurangi budget teman-teman. Nah, sama juga dengan yang LAA ini teman-teman. Nah, yang LAA ini teman-teman juga lihat di antara yang 1% dan 2% dan 3% ini mana yang lebih worth it. Misalnya tuh ternyata di yang 3% dan di 1% teman-teman tidak mengalami profit, hanya di 2% saja teman-teman menerima profit. Sama teman-teman matikan di 3% dan 1%-nya. Lalu teman-teman matikan dulu iklannya untuk hari itu. Teman-teman lanjut lagi di besokan harinya dan mulai di adset yang 2% ini yang teman-teman mendapatkan profitable. Nah, segitu saja teman-teman penjelasan untuk setting ads di fase ketiga ini. Terima kasih. Jadi segitu saja teman-teman setting ads di fase ketiga ini. Di sini saya seperti biasa memberikan review rangkuman untuk teman-teman agar mudah teman-teman tidak usah perlu bolak-balik lagi ke video. Teman-teman bisa lihat saja, tinggal difoto oleh teman-teman review setup fase ketiganya. Nah, lalu selanjutnya di sini review setup yang untuk retargeting, yang tadi LAA, yang sekarang retargeting. Nah, jika sudah dan jika teman-teman sudah berhasil, ternyata teman-teman mendapatkan profit yang cukup besar dan itu secara konsisten, teman-teman bisa bertahan selama beberapa hari, silakan teman-teman melanjutkan ke fase berikutnya. Nah, namun jika tidak, bagaimana kita harus mengevaluasinya? Teman-teman silakan baca dulu data teman-teman. Kita akan mengevaluasi di fase ketiga ini. Nah, di fase 3 ini, yang perlu teman-teman evaluasi yang pastinya pertanyaan apakah teman-teman untung atau rugi. Jika teman-teman sudah berhasil, silakan teman-teman analisis sesuai dengan apa yang harus dievaluasi di dalam poin-poin ini teman-teman. Yang pertama, jika teman-teman untung, scale up lagi LA-nya menjadi 2 hingga 3 kali budget yang awal. Namun jika teman-teman mengalami rugi, analisis aset mana yang bikin rugi. Lalu teman-teman bikin campaign LA yang baru menggunakan aset yang tadi profit lagi. Yang aset yang bikin ruginya teman-teman stop saja. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman retargeting harus selalu menguntungkan hingga ROAS-nya bisa melebihi angka 2, teman-teman. Karena ya kita punya tujuan harus bisa konsisten teman-teman dalam profitable-nya. Nah, mungkin sekian saja di fase ketiga ini teman-teman materinya. Saya harap teman-teman bisa berhasil, terus semangat untuk beriklan karena kita nanti akan memasuki fase keempat, di mana di fase keempat ini adalah fase yang kita tinggal perlu menikmatinya saja teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman.